Ketika para penonton masih terpukau dengan deretan nama besar di skuad Prancis, sesuatu yang tak terduga terjadi di atas lapangan. Di tengah gemerlap bintang-bintang yang telah lama bersinar di kancah sepak bola dunia, muncul seorang pemuda dengan wajah belia dan langkah yang percaya diri, Lamine Yamal. Yamal tampil bak komposer yang mengatur irama permainan Spanyol dengan ketenangan yang mengejutkan dunia. Laga semifinal UEFA Nations League antara Spanyol dan Prancis menjadi panggung di mana segalanya berubah. Skor akhir 5-4 bukan sekadar angka, itu adalah cerita tentang keberanian, visi, dan ketajaman seorang remaja yang belum genap 18 tahun. Ketika pemain-pemain Prancis seperti Mbappe, Olise, bahkan Dembele mencoba memimpin, cahaya mereka justru redup di hadapan permainan menawan Yamal yang seperti tak mengenal tekanan. Ia mengontrol tempo, membuka ruang, dan bahkan mencetak momen krusial yang membawa Spanyol melaju ke final. Kini, Eropa tak bisa lagi menutup mata. Lamine Yamal bukan sekadar prospek masa depan, ia sudah menjadi nyata, ancaman serius, dan simbol keberanian generasi baru Spanyol. Dan malam itu, ketika peluit akhir dibunyikan, bukan Prancis dengan pasukan bintangnya yang berdiri gagah di tengah sorotan, tapi seorang anak muda dengan seragam merah La Roja yang perlahan mencuri cahaya mereka semua. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Pertandingan semifinal UEFA Nations League yang digelar di Stuttgart awalnya digadang-gadang sebagai ajang adu gengsi, bahkan disebut-sebut sebagai duel tak resmi menuju Ballon d'Or antara Lamine Yamal dan Ousmane Dembele. Media membingkai laga ini sebagai panggung dua generasi, si muda yang tengah naik daun melawan sang senior yang sudah kenyang pengalaman. Tapi bagi Yamal, semua narasi itu tak lebih dari kebisingan luar lapangan. Ia tak banyak bicara, ia memilih menjawab lewat sepak bola. Top skorer Eropa, top assist di Bundesliga, raja umpan Ligue 1, pemain terbaik Liga Champions, dan bahkan pemain muda terbaik di ajang yang sama musim 2024-2025. Nama-nama besar dan gelar-gelar mewah itu bertumpuk di kubu Prancis. Mereka datang ke laga semifinal UEFA Nations League dengan status superstar dengan reputasi yang sudah diakui dunia. Tapi malam itu, semua kehebatan itu tampak tak berarti ketika berhadapan dengan satu nama yang masih terbilang anak kemarin sore, Lamine Yamal. Spanyol menjamu Prancis di atas kertas, tapi di lapangan, Yamal seolah menjamu para raksasa yang ia tundukkan satu persatu. Di tengah kerumunan pemain kelas dunia seperti Kylian Mbappe, Michael Olise, Ryan Cherki, Ousmane Dembele, hingga Désiré Doué, justru sinar bocah 17 tahun itu yang paling mencolok. Ia tak hanya berlari di antara mereka, ia mengendalikan permainan, mempermainkan tempo, dan mendikte arah serangan seperti veteran lapangan tengah. Sejak menit-menit awal, dominasi Yamal terasa nyata. Sentuhan pertamanya tak hanya mengalirkan bola, tapi juga ketenangan. Ia bermain seolah pertandingan ini bukan semifinal yang penuh tekanan, melainkan latihan yang ia kuasai sepenuhnya. Setiap kali bola mengalir ke kakinya, para pemain Prancis seakan dipaksa memilih, menekan dan membuka ruang, atau menunggu dan dihukum. Yamal bermain bukan seperti pemain 17 tahun. Ia bermain seperti maestro yang telah paham betul kapan harus menusuk, kapan harus mengatur ulang irama. Pemain-pemain Prancis mencoba berbagai cara untuk memutus alur permainannya. Namun setiap tackle yang datang, Yamal jawab dengan dribble yang halus, visi yang tajam, dan distribusi bola yang presisi. Ia tidak hanya menghindari tekanan, ia mengendalikannya.
Bahkan ketika Dembele mulai mencoba mengambil alih sorotan dengan kecepatannya, Yamal menjawab dengan sesuatu yang lebih matang, kontrol permainan. Dalam pertandingan yang begitu terbuka dan penuh emosi, ia tampil sebagai otak yang mengatur semuanya dengan kepala dingin. Dan ketika Prancis mulai kehilangan bentuk, Yamal mulai menunjukkan sisi paling mematikannya, penyelesaian akhir. 2 gol ia sarangkan, bukan dengan kebetulan, tapi dengan insting yang tajam dan keputusan yang matang. Gol-golnya bukan sekadar hasil dari peluang, tapi buah dari pembacaan permainan yang luar biasa. Tak berhenti sampai di situ, ia juga terpilih sebagai Man of the Match. Sebuah pengakuan sah dari UEFA bahwa malam itu tak ada yang bisa menyentuh level permainan yang ia tunjukkan. Gol dan assist hanyalah angka yang tercatat di papan skor. Yang tak tercatat adalah bagaimana ia membuat lini tengah Prancis kehilangan arah, bagaimana ia menyeret bek-bek lawan keluar dari posisi mereka, dan bagaimana ia memberi ruang hidup bagi rekan-rekannya. Ketika pertandingan berakhir dengan skor dramatis 5-4 untuk Spanyol, semua mata tak lagi mencari Dembele. Mereka tahu malam itu bukan milik bintang-bintang lama. Stuttgart menyaksikan lahirnya raja baru, seorang bocah 17 tahun yang bermain seolah dunia ini miliknya. Bayangkan, belum genap 18 tahun, namun mampu membuat pemain-pemain terbaik Eropa terlihat biasa saja. Malam itu di Stuttgart, Lamine Yamal bukan hanya mencetak sejarah, ia mengirim pesan yang sangat jelas bahwa usia bukan lagi penghalang ketika talenta, mental, dan kecerdasan bermain sudah melampaui generasinya. Dan Prancis, mereka hanya bisa pulang membawa kekalahan dari seorang remaja yang baru mulai menulis bab pertamanya di panggung sepak bola dunia. Dua pemain, satu posisi, satu panggung besar. Lamine Yamal dan Ousmane Dembele sama-sama beroperasi dari sisi kanan lapangan, tapi malam di Stuttgart memperlihatkan betapa besar jurang kualitas di antara keduanya. Yamal tampil garang dan tak kenal takut. Dalam kurun waktu hanya 3 menit, ia mencetak 2 gol, menit ke-54 dan 57, yang seolah mengoyak kepercayaan diri barisan belakang Prancis. Sementara itu Dembele, yang sebelumnya dielu-elukan sebagai tulang punggung serangan Prancis, justru terlihat tumpul dan kehabisan akal. Ia ditarik keluar di menit ke-70 tanpa meninggalkan jejak berarti. Dan usai peluit panjang dibunyikan, Yamal tak hanya meninggalkan skor yang memihak Spanyol. Ia juga meninggalkan pesan, bukan lewat sindiran keras atau selebrasi provokatif, tapi melalui ucapan yang tajam, halus, namun menusuk. Hal terbaik adalah berbicara di lapangan. Sebuah kalimat sederhana yang terasa seperti tamparan, terlebih ketika diarahkan kepada Dembele, pemain yang sebelumnya sempat menyindir Yamal setelah membawa PSG menjuarai Liga Champions 2024/25. Banyak yang menjagokan Dembele merebut Ballon d'Or tahun ini, tapi malam itu segalanya berubah. Yamal menjawab semua keraguan dengan caranya sendiri. Ia tidak menyerang lewat media, tidak menanggapi ejekan dengan kata-kata. Ia memilih jalan yang lebih sulit dan lebih bermakna, membuktikan diri lewat performa. Dengan kemenangan atas Prancis dan tiket final di tangan, ia berada di jalur yang sangat mungkin mengantarkannya pada sejarah baru. Jika mampu membawa Spanyol menjuarai UEFA Nations League, tak ada lagi alasan untuk menampik bahwa Yamal adalah kandidat paling sah untuk meraih Ballon d'Or 2025. Namun, pencapaiannya bukan hanya soal satu pertandingan. Di usia yang belum genap 18 tahun,
Yamal sudah menjadi motor utama Barcelona. Ia membawa klubnya menjuarai La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol musim lalu. Total 18 gol dan 25 assist dari 55 penampilan di semua kompetisi menjadi bukti bahwa ini bukan sekadar musim keberuntungan. Ini adalah kelahiran seorang bintang sejati.